kacau dah gue. Gimana ini tagihan kartu kredit gede, belanja online gue banyak. Gimana kabarnya sama pajak gue nih? Halo teman-teman pendengar podcast Seru Pajak. Hari ini kita bakal bahas topik yang bikin deg-degan tapi juga penting banget buat kita semua. Bayangin aja, apa DJP bisa ngintip transaksi kartu kredit dan nomor HP kita? Jangan-jangan rahasia belanja online kita ketahuan nih. Jangan panik dulu. Aku sebagai host kalian lagi bareng narasumber kita nih. Halo Pak, siap bongkar-bongkar hal ini ya? Halo, halo. Wah, pertanyaan pembuka yang mantep banget itu. Bikin kita semua terperanjat kan? Pernah nggak kalian mikir, aku kan nggak pakai QRIS atau transfer bank buat belanja. Pasti aman dong dari pajak? Hei, tunggu dulu. Jangan merasa aman gitu aja. Karena DJP sekarang punya akses lebih luas ke data-data kita. Ini semua gara-gara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2026 yang baru aja keluar. Yang ngerubah aturan lama dari 2017. Pokoknya, aturan ini bikin DJP bisa ngumpulin data dari lebih banyak pihak, dari yang tadinya 22 jadi 27 entitas. Wah, lalu gimana nasib kita-kita ini, Pak? Jangan-jangan kita semua lagi diincar ya? Aku aja jadi mikir ulang buat belanja online lagi kalau begini sih. Betul sekali, belanja baik online maupun offline sekarang jadi incaran untuk jadi database pihak DJP, untuk melihat kemampuan keuangan para wajib pajak. Jadi dasar masalahnya dulu ya teman-teman. Di Indonesia, banyak wajib pajak yang laporannya nggak sesuai sama realita. Misalnya, pendapatan dilaporin kecil, tapi gaya hidup mewah. Nah, DJP butuh data buat ngecek itu, supaya penerimaan negara bisa naik dan adil buat semua. Kondisi sekarang, lewat PMK 8/2026 ini, DJP bisa dapat data transaksi kartu kredit dari bank dan penerbit kartu kredit seperti BCA, Mandiri, BNI, sampai Citibank. Data apa aja? Nama merchant, tahun penyelesaian transaksi, total transaksi yang diselesaikan, bahkan transaksi yang dibatalin. Bukan cuma itu, data operator seluler seperti Telkomsel, XL, atau Indosat juga wajib dilapor loh. Data kayak nama pelanggan, tanggal lahir, NIK, nomor HP, email, alamat domisili, alamat tagihan, sampai jumlah tagihan bulanan. Jadi, meskipun kalian belanja contohnya online deh, lalu pakai nama atau alamat palsu, DJP bisa lacak lewat nomor HP yang terkait dengan identitas kalian. Serem kan? Tapi ini fakta dari aturan resminya. Walah, emang benar begitu? Kok jadi seperti ini sekarang? Berarti nggak ada tempat sembunyi lagi dong ya? Terus ini dampaknya gimana buat kita yang awam pajak? Betul banget, nggak ada lagi tempat buat sembunyi-sembunyi lagi. Dampaknya, teman-teman, ini buat ngejar kepatuhan pajak. Misalnya kalau transaksi kartu kredit kalian tinggi, tapi laporan SPT bilang pendapatan rendah, DJP bisa ngecek dan minta koreksi. Dari ekonom Indef seperti Eko Listianto, dia bilang, jangan panik kalau transaksi normal, bukan buat ngindarin pajak. Ini mirip aturan lama yang izinin DJP akses rekening bank di atas 1 miliar rupiah. Sekarang, dengan tambahan data ponsel, DJP bisa profiling kita lebih akurat. Bayangin, nomor HP yang kalian pakai daftar e-commerce atau bayar tagihan, itu bisa nyambung ke data pajak. Tapi, ya kalau kalian lagi mikir, wah aku sering beli gadget mahal pakai kartu kredit, tapi lapor pajak ala kadarnya. Nah, itu bisa jadi masalah. Aku sih yakin banget banyak pendengar yang sekarang lagi mikir, ya ampun, tagihan HB aja udah tinggi, apalagi kartu kredit. Solusinya gimana nih, biar kita nggak kena denda atau apa? Solusinya sederhana, tapi penting teman-teman. Pertama, patuhi aja aturan pajak. Lapor SPT tahunan dengan jujur, catat semua pendapatan dan pengeluaran. Kalau kalian punya bisnis online, pastiin transaksi tercatat benar. Kedua, pahami data ini rahasia. Ketiga, kalau ragu, konsultasikan saja. Jadi jangan coba-coba ngakalin dengan nama palsu atau alamat beda, karena nomor HP dan data kartu kredit tetap bisa ngelink ke NPWP kalian. Ini bukan buat nakutin, tapi buat bangun kesadaran. Dari data statistik, penerimaan pajak pribadi tahun lalu cuma 9 triliun rupiah, padahal target nasional 1.360 triliun rupiah. Dengan aturan ini, harapannya penerimaan bisa digenjot tentunya. Wah, mantep deh, yang penting ada solusinya. Jadi kesimpulannya, kita akan aman asal kita taat pajak ya. Jangan sampai DJP datang ke rumah karena gaya hidup dengan pendapatan kalian nggak seimbang. Iya nih, bayangin, DJP ketok pintu. Halo, ini tagihan pajak dari belanja online-mu. Tapi serius teman-teman, ini peluang buat kita lebih disiplin. Jadi yuk, patuhi biar hidup tenang. Terima kasih banyak Pak, insight-nya oke bener. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin podcast kami dari awal sampai akhir. Semoga podcast ini bisa bermanfaat dan buat kalian lebih paham soal pajak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you and bye!